Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengelola keuangan jika kita sudah menikah. Otomatis kan harus dibicarakan, didiskusikan dengan pasangan kita. Berbeda kalau kita masih single, maka hak prerogatif keuangan kita adalah milik kita sendiri. Tapi kalau kita sudah menikah, sudah punya pasangan, ya itu wajib dikomunikasikan, dimusyawarahkan, karena kita hidup tidak sendiri lagi. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan saat mengelola keuangan keluarga, keuangan bersama pasangan. Yang pertama adalah komunikasi antar pasangan harus baik. Jadi kalau misalnya kalian sudah menikah, punya pasangan, kalian harus komunikasi dengan baik. Apalagi masalah keuangan yang sensitif. Nah, bisa jadi cuma masalah sepele aja bisa membuat keluarga ataupun rumah tangga menjadi bermasalah kayak gitu. Apalagi masalah keuangan gitu. Jadi boleh saja cara pandang mengenai pengelolaan keuangan berbeda, tapi pastikan tujuan pengelolaan keuangan kalian itu adalah sama. Tujuannya untuk apa itu harus sama. Dan memang itulah rumah tangga, tujuan yang akan dicapai, yang akan dituju adalah sama. Meskipun mungkin cara pandang ataupun langkahnya di antara suami ataupun istri berbeda, itu bisa didiskusikan. Yang terpenting adalah tujuannya sama. Yang kedua adalah kalian perlu menentukan manajer keuangan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, memang manajer keuangan itu biasanya dipegang oleh seorang istri. Tapi itu bisa dikomunikasikan karena ada berbagai pilihan yang mungkin nanti kita akan bahas di video lainnya kayak gitu ya, tidak di sini. Jadi tentukan manajer keuangannya suami ataupun istri, salah satu. Nah, karena kalau misalnya dua-duanya bekerja, ya ditentukan saja siapa. Atau misalnya hanya suami yang bekerja, manajernya keuangannya istri. Dan tugasnya manajer keuangan ini harus bersiap untuk menginvestasikan ilmu. Jadi menginvestasikan waktunya untuk mencari ilmu bagaimana cara mengelola manajemen keuangan dalam rumah tangganya. Jadi jangan malas untuk menuntut ilmu, jangan malas untuk mencari pengetahuan atau wawasan bagaimana cara mengelola keuangan keluarga secara baik agar tidak timbul permasalahan di kemudian harinya. Jadi bagi yang menjadi manajer keuangan, apalagi kebanyakan istri-istri, itu jangan malas untuk belajar. Belajar bisa di mana saja, online, offline, di kelas ataupun YouTube gitu ya, mungkin bisa. Jadi jangan sampai kita malas. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentukan tujuan keuangan. Maksudnya tujuan gimana? Nah, prioritas tujuan keuangan itu untuk apa? Misalnya alokasi pengeluaran bulanan. Nah, itu untuk apa saja? Itu harus ditentukan. Tentukan tujuan keuangan, alokasi pengeluaran berapa, strategi yang digunakan bagaimana, prioritas yang harus kita capai dalam jangka pendek, jangka panjang itu apa aja. Nah, itu harus ditentukan bersama. Dan yang keempat adalah berapa kontribusi penghasilan yang ingin dimasukkan ke dalam pengeluaran keluarga. Maksudnya gimana kontribusi penghasilan itu? Misalnya nih, uang suami semuanya ataupun gaji yang dimiliki suami semuanya itu adalah milik keluarga. Kemudian gaji istri, uang istri adalah milik istri sendiri. Nah, itu contohnya. Atau misalnya juga uang suami, uang istri ditambah itu menjadi hak milik keluarga. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya. Intinya harus tahu berapa kontribusi penghasilan yang akan dimasukkan dalam penghasilan ataupun yang terakhir adalah kita harus menentukan budget dan cara alokasinya. Nah, budgetnya berapa aja sih, alokasinya untuk apa aja itu harus ditentukan bersama pasangan. Contohnya, untuk membuat budget ataupun alokasi keuangan itu banyak sekali metodenya, banyak sekali caranya. Bisa dengan 7 pos alokasi keuangan ala Zapfin ataupun ala Sakinah Finance, ataupun dengan metode 50-30-10-10 atau dengan metode 50-30-20. Nah, itu banyak sekali metodenya. Maka harus dikomunikasikan dengan pasangan bagaimana yang
tepat dan juga cocok untuk keluarga ataupun rumah tangganya sendiri, karena setiap keluarga pasti berbeda, karena cara pandang setiap orang juga berbeda, maka perlu dikomunikasikan. Nah, mungkin itu saja. Jadi 5 hal terpenting tadi harus kalian perhatikan saat kalian membicarakan rencana keuangan bersama keluarga ataupun bersama pasangan. Jangan sampai masalah keuangan ini membuat keluarga jadi berantakan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, share jika dirasa ini perlu diketahui oleh orang banyak dan menjadi amal jariah kalian. Terima kasih sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.